Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Anita PR. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, berkah, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, baiklah teman-teman. Kemarin ada yang tanya, jadi Mbak, untuk bahan-bahan sambelnya seperti gula klitik, bawang putih, daun jeruk, dan juga cabai, apabila tidak dijemur dan yang dijemur itu apakah hasilnya tidak sama? Baiklah teman-teman ya. Jadi kemarin alhamdulillah saya ada pesanan sambal dan sudah saya giringkan ini, dan sekaligus saya buat contoh. Jadi saya giringkan ini 1 kilo adonan tanpa bahan-bahannya tanpa saya jemur ya teman-teman. Jadi ki sing apa kuwi yang ini sing iki bahan-bahane saya jemur dulu, kemudian sing iki, nah untuk yang ini bahan-bahannya tanpa saya jemur ya teman-teman. Mohon maaf teman-teman ya kalau bahasanya campuran, karena saya agak bingung kalau pakai bahasa Indonesia karena sehari-hari saya pakai bahasa Jawa. Nah jadi gini teman-teman ya, ini untuk hasilnya beda ya teman-teman kalau menurut saya. Jadi ini untuk hasil bahan-bahan sambal yang saya jemur ya teman-teman. Saya jemur terlebih dahulu. Ini untuk hasilnya sambalnya itu lebih ngepiur ya teman-teman ya, seperti kayak tepung itu lebih ngepiur ya teman-teman. Nah sedangkan untuk hasil ini yang tanpa saya jemur, jadi ini saya selebkan langsung, saya beli di tempatnya tanpa saya jemur dulu, langsung saya seleb. Ini untuk hasilnya ya teman-teman, seperti ini. Jadi untuk hasil sambalnya itu agak ngerempel, apa itu agak menggumpal ya teman-teman ya. Mohon maaf, jadi gini ya, seperti ini. Untuk hasilnya itu agak krempel ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini rasanya ini tuh sama ya teman-teman, cuman untuk hasil sambalnya ini tidak babar. Kalau tidak babar itu bahasa Indonesianya enggak jadi banyak gitu ya teman-teman. Kalau ini babar jadinya banyak ya teman-teman, seperti ini. Jadi untuk hasil sambalnya itu agak gumpal gini, agak ngerempel gitu ya teman-teman. Seperti ini ya, ada yang enggak hancur, jadi masih kayak gumpalan gitu karena apa itu, untuk bahan-bahannya itu enggak kering, jadi enggak dijemur. Jadi untuk hasilnya agak gumpal ya teman-teman. Tapi juga selera teman-teman lah, kalau misalnya mau dijemur atau enggak dijemur itu selera teman-teman. Saya di sini hanya memberikan contoh perbedaan. Jadi saya hanya menjawab pertanyaan untuk perbedaan jika bahan-bahan sambal satunya ini dijemur dan yang tidak dijemur ya teman-teman ya. Yang dijemur seperti ini, seperti bubuk itu ya teman-teman ya. Seperti ini. Udah. Terus kemudian kemarin juga ada yang tanya, Mbak, kalau misalnya itu garamnya saya campurkan waktu untuk menggiling itu bagaimana Mbak, apakah bisa? Jadi teman-teman, untuk garamnya itu misalnya teman-teman langsung dicampurkan pas wayah nyelep itu teman-teman ya. Jadi ketika waktu nyelep itu nggak masalah teman-teman ya. Jadi insya Allah juga tercampur rata. Jadi misalnya buat sambal itu garamnya langsung sampean kasih langsung. Untuk 1 kilonya kan 2 sendok beres, sampean campur langsung. Untuk menggilingnya itu juga nggak masalah teman-teman. Atau untuk atau misalnya setelah menggiling itu garamnya dihaluskan kemudian teman-teman campurkan juga nggak masalah. Jadi terserah teman-teman ya, boleh dicampurkan sekalian untuk menggiling
atau tidak dicampurkan untuk menggiling juga nggak masalah teman-teman. Terus teman-teman kemarin juga ada yang tanya, Mbak, untuk waktu penjemurannya itu berapa jam atau berapa hari gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk waktu penjemurannya ini saya biasanya kalau panasnya terik itu saya satu hari aja itu sudah cukup ya teman-teman, karena kan udah panas gitu teman-teman ya. Kalau misalnya agak mendung gitu saya biasanya 2 hari. Pokoknya sekiranya itu kadar air dari daun jeruk sama bawang putihnya itu udah berkurang ya teman-teman, atau udah enteng gitu, pakai enteng itu nggak masalah teman-teman, itu langsung digiling aja nggak masalah ya teman-teman. Terus ada yang tanya lagi, Mbak, kalau misalnya untuk bawang putihnya, bawang putih yang buat sambal sate ini, kalau misalnya tidak dijemur tapi di oven atau digoreng kering, itu bagaimana Mbak, apa bisa? Nah gini teman-teman ya, jadi kalau pengalaman saya itu bawang putihnya itu saya pakai yang mentah ya teman-teman, jadi nggak saya oven, nggak saya goreng, jadi saya pakai bawang putih yang mentah, saya iris tipis kemudian saya jemur. Dan banyak juga saya lihat penjual sate yang giling di tempat penggilingan itu loh teman-teman, itu saya lihat juga bawangnya itu bawang mentah ya teman-teman ya, jadi tanpa digoreng juga sama, bawangnya bawang mentah terus diiris tipis kemudian dijemur. Saya lihat itu semuanya pakai itu ya teman-teman, jadi nggak di oven juga nggak digoreng ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekian dulu video saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman ya. Sekian dulu video saya tentang ini, perbedaan jika bahan-bahan sambal dikeringkan dulu dan yang tidak dikeringkan dulu. Ini hasilnya yang tidak dikeringkan teman-teman, agak ngerempel, tapi ya terserah teman-teman mau pilih yang mana. Kalau saya lebih suka yang dikeringkan ini ya teman-teman, jadi kalau dikeringkan itu untuk hasilnya sambalnya itu nyeneng nih, jadi babar gini agak banyak, terus seperti bubuk gitu teman-teman. Nah seperti ini. Sekian dulu teman-teman ya video saya, semoga bermanfaat buat kalian semua, dan saya mohon dukungannya dari teman-teman semua untuk like, comment, dan subscribe, share channel saya. Semoga video saya bermanfaat buat kalian semua dan semoga channel saya semakin berkembang ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.